Juru bicara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cyril Raoul alias Ciko optimis seluruh program hasil terbaik cepat atau quick wins yang dicanangkan Pramono Anung dan Rano Karno akan terrealisasi sesuai target. Total ada 40 program quick wins Pramono Rano yang ditargetkan akan terlaksana dalam 100 hari kerja. Juru bicara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cyril Raoul alias Ciko Hakim mengungkap realisasi 40 program hasil terbaik cepat atau quick wins dalam 100 hari kerja Pramono Anung Rano Karno akan terrealisasi satu persatu dalam masa 100 hari kerja. Ciko Hakim optimistis tidak ada satupun program Pramono Dul yang tak terrealisasi. Namun Ciko mengaku ada satu program yang batal dilakukan, yakni sarapan gratis. Program ini batal dilaksanakan usai adanya kesepakatan dengan pemerintah pusat. Nantinya anggaran program sarapan gratis akan dialihkan untuk penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar. Karena memang ada kesepakatan dengan pemerintah pusat untuk kemudian pemerintah pusat himbau supaya semua yang terkait dengan pemberian makan bergizi itu dihandle oleh pusat. Jadi kita mengikuti itu, tapi dari situ justru juga menjadi berkah karena apa? Dana yang sudah kita alokasikan dari berbagai penghematan di bidang-bidang lain yang tadinya untuk sarapan gizi gratis kita alokasikan untuk KJP yang akhirnya dari 500.000 bisa meningkat jadi 700.000. Jadi dalam untuk penerimaan Pram yang baru beberapa minggu waktu itu KJP itu penerima manfaatnya naik 200.000 dan ini suatu pencapaian cukup signifikan. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Rano Karno memiliki program prioritas untuk diatasi dalam 100 hari kerja setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025. 40 program quick wins Pramono Rano dibedakan menjadi 3 kategori, yakni program dengan dampak tinggi dan mudah diimplementasikan, program dengan dampak tinggi namun sulit diimplementasikan, dan program dengan dampak sedang atau moderat dan sulit diimplementasikan. Saat ini sejumlah program telah berjalan, sementara beberapa lainnya masih dalam proses percepatan, termasuk pengoperasian CCTV di lingkungan permukiman warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung melantik puluhan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten kota di Jakarta. Pejabat yang dilantik diminta untuk mensukseskan program Pemprov DKI, salah satunya kewajiban ASN untuk menggunakan transportasi umum di hari tertentu. Sebanyak 59 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilantik Gubernur Pramono Anung di Balai Agung Balai Kota Jakarta Pusat. Mereka dilantik terdiri dari Wali Kota, Kepala Dinas, hingga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DKI Jakarta. Pramono mengungkapkan pelantikan ini dilakukan usai seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi, termasuk persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta rekomendasi dari DPRD DKI. Pelantikan kali ini disebut Pramono Anung untuk membuktikan apakah para ASN taat dan patuh untuk menggunakan transportasi umum. Terlebih, setelah keluarnya instruksi Gubernur Jakarta nomor 6 tahun 2025 yang mewajibkan para pegawai di lingkungan Pemprov DKI wajib menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu. Ini saya melantik 61 pejabat di DKI Jakarta. 5 wali kota, 1 bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya, dan kepala dinas, kepala biro yang ada, semuanya kita isi sepenuhnya. Sekarang tinggal 2 yang masih PLT, tapi dalam waktu dekat akan kami selesaikan. Dengan pelantikan pada hari ini, kami harapkan sekarang tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta sudah lengkap. Kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat. Karena kalau saudara-saudara perhatikan program 100 hari quick win yang kami canangkan pada waktu itu sebenarnya sudah sebagian besar terrealisasikan. Pramono berharap jajaran Pemprov Jakarta dapat bekerja lebih serius serta menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat Jakarta. Masih dari Jakarta, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan rumah susun sewa Jagakarsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang adanya pendaftaran melalui perantara atau calo bagi warga yang akan mendaftar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan rumah susun bagi warga Jakarta di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rusun Jagakarsa terdiri dari 723 unit rumah yang disewakan dengan kelengkapan fasilitas pendukungnya. Untuk harga sewa, Pemprov Jakarta mematok mulai dari Rp865.000 hingga Rp1,8 juta per bulannya, tergantung tipe unit yang disewa. Tak hanya dikhususkan bagi warga korban banjir, penyewaan rumah susun ini dibuka untuk masyarakat umum dengan syarat memiliki KTP Jakarta dan tak memiliki rumah tinggal. Pramono melarang warganya dan juga pengelola rusun untuk menggunakan calo atau perantara saat pendaftaran. Warga diwajibkan mendaftar melalui aplikasi Sirumkin. Sangat bergembira bahwa kita telah meresmikan secara resmi rumah susun Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tadi dilaporkan oleh Kepala Dinas Pak Keli bahwa jumlahnya 723. Dari 723 itu 3 untuk disabilitas, 720 untuk warga pada umumnya. Secara khusus saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa tadi sengaja saya bertanya kepada yang sudah beruntung mendapatkan apakah di dalam memperoleh ini ada yang disebut middleman atau orang-orang yang menawarkan untuk bisa mendapatkan itu, dan alhamdulillah dari yang saya tanyakan betul-betul mereka mendapatkan dari aplikasi si Rukim. Dan karena saya mendengar berbagai keluhan, saya sudah minta untuk si Rukim ini dilakukan perbaikan dan bismillah nanti 2 minggu lagi mudah-mudahan aplikasi ini lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih baik, lebih cepat merespon masyarakat. Dan kalau memang tidak memenuhi syarat yang disyaratkan, maka dalam waktu 2 minggu bisa diketahui. Baik. Jadi yang pertama ini untuk umum, tapi tadi secara khusus saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas untuk kalau kemudian korban banjir kali Krukut ya, Krukut dan apa satu lagi? Dan Mampang mereka memenuhi syarat, mereka harus prioritaskan. Tapi tetap harus memenuhi syarat, karena ini kan beda dengan rumah susun. Pembangunan rumah susun sewa ini dinilai sangat membantu warga, khususnya warga Jakarta yang belum memiliki rumah tinggal. Untuk daftar sih gampang ya, cuman emang berkasnya banyak berkas-berkas yang harus disiapin. Jadi apa aja tuh Mbak? Kayak keterangan belum punya rumah, terus SKCK, apa lagi ya? Pokoknya ada di data di aplikasinya di Sirumkin. Mbak sendiri daftar berarti lewat aplikasi ya? Iya betul. Itu untuk aplikasinya sendiri mudah atau? Mudah, tinggal upload aja kode, langsung booking, langsung upload gitu. Nah, Mbak sendiri tadi dapat harga sewa yang berapa? Ini belum ditentuin sih, tapi kalau dilihat dari gaji suami itu dapatnya di harga 865.000. Mbak, ini dengan adanya rusun seperti ini tertolong nggak sih? Terbantu banget, soalnya kan kalau di daerah Jakarta dengan apa luas yang segitu, luas rusunnya segitu, dapat harga di atas 1 juta ke atas kan. Kalau di rusun bisa di bawah 1 juta gitu.